suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Amin. Masih bersama kami di channel Ensiklopedia Komunikasi. Channel yang diproduksi oleh Strategic Communication Center atau SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung. Seperti biasa, kami akan hadirkan informasi seputar komunikasi, baik yang berhubungan dengan teori komunikasi, penelitian, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori cyborg, ketika manusia dan teknologi menyatu dalam komunikasi. Bayangkan jika suatu hari nanti otak kita bisa terhubung langsung dengan internet atau kita berkomunikasi lewat chip yang ditanam di tubuh. Bukan lagi fiksi ilmiah loh. Fenomena ini sudah diprediksi oleh teori cyborg, teori komunikasi yang membahas peleburan manusia dan teknologi. Di episode 25 ini kita akan kupas habis dari konsep dasar, penelitian terbaru, sampai contohnya dalam kehidupan nyata. Penasaran? Let's dive in. Latar belakang teori cyborg. Teori cyborg diperkenalkan oleh Donna Haraway, seorang profesor feminisme dan ilmu pengetahuan dalam esainya yang terkenal berjudul A Cyborg Manifesto, Science, Technology, and Socialist Feminism in the Late 20th Century. Dalam esai ini, Haraway menggunakan metafora cyborg atau cybernetic organism, makhluk hibrida antara mesin dan organisme untuk mengkritik batas-batas tradisional antara manusia dan mesin, fisik dan virtual, laki-laki dan perempuan, budaya dan alam, nyata dan imajiner. Pokok gagasan teori cyborg. Donna Haraway tidak melihat cyborg hanya sebagai produk teknologi, tetapi sebagai metafora filosofis dan politis yang menantang ide-ide esensialis tentang identitas dan tubuh manusia. Poin utama dari teori cyborg adalah hybridutars identitas. Identitas tidak bersifat tetap, tetapi fleksibel, bisa berubah dan saling bertaut antara manusia dan teknologi. Anti-esensialisme. Tidak ada identitas yang asli atau murni. Manusia selalu dalam proses pembentukan. Penolakan dikotomi. Haraway mengkritik cara berpikir biner, laki-laki atau perempuan, alam atau budaya, manusia atau mesin, karena menghambat pemahaman tentang kompleksitas realitas kontemporer. Cyborg, cybernetic organism, entitas gabungan organik manusia plus teknologi mesin atau AI. Gagasan kunci. Batas manusia teknologi semakin kabur. Teknologi bukan sekedar alat, tapi ekstensi diri. Kritik terhadap dikotomi alamiah atau buatan, contohnya gender atau ras. Relevansi dalam dunia komunikasi. Teori cyborg sangat relevan untuk menganalisis komunikasi digital, identitas virtual, dan interaksi manusia-mesin di era teknologi informasi. Komunikasi cyborg terjadi ketika manusia bergantung pada teknologi mediasi, contohnya smartphone atau implan. AI atau mesin menjadi mitra komunikasi, chatbot atau virtual assistant. Berikut beberapa implikasinya. A. Komunikasi dan identitas digital. Di era media sosial, identitas manusia menjadi semakin cyborgian. Kita menyusun persona digital melalui avatar, filter, dan AI-generated content. Haraway membuka cara berpikir bahwa komunikasi kini terjadi dalam ranah hibrida antara yang biologis dengan yang virtual. Media baru dan teknologi komunikasi. Smartphone, chatbot, wearable tech, dan algoritma menjadi perpanjangan tubuh dalam aktivitas komunikasi. Dalam konteks ini, manusia sebagai cyborg mengalami pergeseran dalam cara berinteraksi, berbahasa, dan membentuk makna. Cyborg dan diseminasi wacana. Dalam komunikasi massa, ide-ide yang menyebar melalui algoritma dan kecerdasan buatan juga mencerminkan bagaimana cyborg culture mempengaruhi penyebaran narasi,
opini, bahkan ideologi. Kritik terhadap struktur kuasa dalam komunikasi. Haraway mengusulkan agar teori komunikasi tidak hanya fokus pada saluran dan pesan, tetapi juga pada relasi kuasa, tubuh dan teknologi dalam produksi dan konsumsi informasi. Contoh penerapan. Dalam studi media sosial, teori Cyborg menjelaskan bagaimana pengguna TikTok atau Instagram membentuk identitas dengan bantuan filter, AI, atau virtual reality. Dalam kajian komunikasi kesehatan digital, pasien menggunakan aplikasi medis sebagai perpanjangan tubuh dalam menerima informasi dan berkomunikasi dengan dokter. Dalam bidang komunikasi organisasi, teori ini dapat menjelaskan interaksi manusia dengan sistem otomatis seperti chatbot AI atau interface robotik. Penelitian Cyborg dalam komunikasi. 1. Implikasi sosial. Studi tentang Neuralink, chip otak yang mengubah cara manusia berinteraksi. Contoh, pasien stroke yang berkomunikasi via Brain Computer Interface atau BCI. Identitas digital, penelitian tentang avatar atau metaverse sebagai representasi diri. Contoh game Second Life. Etika komunikasi, riset tentang deepfake yang mengaburkan kebenaran. Dalam metode penelitian, etnografi digital, observasi komunitas cyber, misalnya biohackers, analisis wacana, membaca narasi media tentang teknologi manusia mesin, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi sehari-hari. 1. Smartphone sebagai cyborg. Tubuh kita seolah lengkap dengan ponsel. Ingatan disimpan di cloud, komunikasi instan. 2. AI assistant. Siri atau Alexa bukan lagi alat, tapi teman yang dipersonalisasi. Bidang medis. Cochlear implant, alat bantu dengar yang menyatu dengan tubuh. Protesa canggih, lengan robotik yang dikontrol pikiran. Budaya pop, film Black Mirror, episode San Junipero, dan Ghost in the Shell. Musik, konsep cyborg di lagu Daft Punk atau Björk. Pertanyaan retoris. Pernah nggak sadar kalau sehari-hari kita sudah jadi cyborg? Teori cyborg mengajarkan bahwa teknologi bukan musuh, tapi bagian dari evolusi komunikasi manusia. Tantangannya adalah bagaimana kita menjaga nilai kemanusiaan di tengah derasnya kemajuan ini. Kalau Anda sendiri, setuju nggak dengan ide manusia masa depan yang menyatu dengan mesin? Diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang suka teknologi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan rasa. Dari teori hingga cerita, ini dunia komunikasi kita. Selamat datang di ensiklopedia, tempat bicara jadi makna. Dari sains ke kehidupan nyata, komunikasi jantung semesta. Mari dengar baik pahami setiap pesan yang tersembunyi. Dengan bahasa gerak dan hati, kita saling mengerti. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna.